Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, jadi beberapa hari terakhir, gue udah coba menggantikan Apple Watch Series 8 yang biasanya gue pakai sehari-hari dengan Apple Watch paling murah saat ini, yaitu Apple Watch SE generasi kedua. Tapi walaupun ini Apple Watch yang paling murah, menurut gue Apple Watch SE second gen ini paling gampang gue rekomendasiin ke banyak orang. Dan gue akan jelasin alasannya di video kali ini. Oh iya, karena gue pribadi pakai Apple Watch Series 8, gue akan banyak bandingin Apple Watch SE generasi kedua ini sama Apple Watch Series 8, supaya bisa kasih konteks yang lebih jelas. Sebelumnya thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Apple Watch SE generasi kedua ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, langsung aja mampir ke Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, pertama kita ngobrolin desain dari Apple Watch SE 2 ini dulu, yang menurut gue sekilas masih mirip kok sama desain Apple Watch lain. Termasuk Apple Watch Series 8 dengan desain yang kotak, dan penempatan tombolnya juga sama. Kecuali bentuk lubang speakernya agak berbeda, yang gue yakin kebanyakan orang nggak akan notice sih. Terus bagian yang berbeda ada di bagian belakang Apple Watch. Kalau Apple Watch Series 8 terbuat dari keramik dan kristal safir, sedangkan di Apple Watch SE 2 terbuat dari komposit nilon dan kristal safir. Selain itu, karena Apple Watch Series 8 punya lebih banyak fitur, pola penempatan sensornya juga berbeda dengan yang ada di Apple Watch SE 2. Tapi lagi-lagi perbedaan ini cuma di bagian belakang aja, dan kalau teman-teman lagi pakai Apple Watch biasa kayak gini, otomatis bagian belakangnya juga udah nggak kelihatan. Kalau dari build quality juga sama, Apple Watch Series 8 terbuat dari aluminium, terus Apple Watch SE 2 juga terbuat dari aluminium. Kecuali kalau kalian pilih Apple Watch Series 8 yang stainless steel, yang tentu saja harganya juga jauh lebih mahal. Nah, di Apple Watch SE 2 ini pilihan ukurannya ada dua, yaitu 40 mm dan 44 mm. Sedangkan di Apple Watch Series 8 punya pilihan ukuran yang lebih besar 1 mm, yaitu mulai dari 41 mm dan 45 mm. Untuk di video kali ini, kebetulan gue dipinjemin Apple Watch SE 2 yang 44 mm, dan Apple Watch Series 8 punya gue sendiri ukurannya 45 mm, jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya yang Series 8 1 mm lebih tinggi dibandingkan Apple Watch SE 2. Sedangkan kalau secara lebar dan tebal itu ukurannya sama. Nah, mungkin teman-teman penasaran kok gue banyak bandingin secara tampilan? Well, nanti kita juga akan bahas ada perbedaan apa aja secara fitur di video kali ini. Tapi kenapa gue cukup tekenin desain dari Apple Watch SE 2 ini? Karena gue yakin kebanyakan orang termasuk gue sendiri, pasti ketika beli jam gak hanya beli supaya bisa lihat jam, tapi juga buat fashion. Jadi untuk jam tangan, menurut gue poin desain itu penting banget. Dan di Apple Watch SE 2 ini menurut gue overall secara desain udah mirip banget dengan tipe Apple Watch lain yang lebih mahal. Oh iya, pilihan warnanya juga sama, ada warna Midnight, Starlight, dan Silver. Kecuali untuk Apple Watch Series 8 ada satu warna khusus, yaitu warna merah. Nah, untuk Apple Watch SE 2 di video kali ini warnanya warna Silver, dan untuk strapnya juga bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan selera kalian. Kalau dari berat, Apple Watch SE 2 ini juga ada keuntungannya karena lebih ringan. Beratnya 32,9 gram dibandingkan Apple Watch Series 8 yang beratnya 38,8 gram, yang memang secara ukuran juga lebih besar, jadi lebih berat. Nah, tapi walaupun overall secara desain Apple Watch SE 2 ini desainnya mirip seperti desain Apple Watch tipe lain, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan karena faktor ini bikin Apple Watch SE 2 kelihatan berbeda dengan Apple Watch tipe lain, terutama di bagian layar. Pertama, bezel yang lebih tebal. Salah satu ciri khas Apple Watch SE 2 yang cukup kelihatan adalah bezelnya lebih tebal. Beda dengan Apple Watch biasa yang sejak Apple Watch Series 7 dan yang juga ada di Series 8, bezelnya udah lebih tipis sekitar 20% dari Apple Watch SE 2. Jadi layarnya juga sudah lebih lebar ke area samping case Apple Watch. Nah, walaupun kedengarannya cuma beda 1 mm, yang SE 44 mm sedangkan di Series 8 45 mm, tapi beda 1 mm di layar sekecil ini cukup berpengaruh. Menurut gue dengan ekstra 1 mm kayak gini lebih enak lihat layar Apple Watch, bisa baca teks atau informasi dengan lebih jelas, dan pas mau klik layar Apple Watch juga lebih nyaman, lebih jarang salah klik karena icon-iconnya juga lebih besar. Tapi bukan berarti layar Apple Watch SE 2 ini kekecilan sampai nggak nyaman buat dipakai, cuma ekstra 1 mm itu kalau dari pengalaman gue lumayan berpengaruh. Oh iya, layar Apple Watch SE 2 ini juga kualitasnya sama seperti layar Series 8, sama-sama Retina display, dan maksimum brightness-nya bisa sampai 1000 nits. Jadi layar Apple Watch SE 2 ini juga nggak kalah bagus. Selain itu, masih di bagian layar, yang jadi pembeda di Apple Watch SE 2 ini adalah nggak ada always on display. Jadi setiap kali mau cek Apple Watch, paling bisanya dengan cara wake Apple Watch kayak gini. Nah, kalau ditanya, emang always on display sepenting itu? Mungkin jawabannya bisa berbeda untuk setiap orang, tapi buat gue pribadi cukup penting sih. Pertama, pertimbangan menurut gue untuk alasan fashion punya always on display bagus juga loh. Jadi pas dipakai kelihatan ada tampilan jamnya di layar, dibandingkan layarnya hitam gitu aja.
Ibaratnya kayak pakai jam biasa, misalnya jam analog yang pasti tetap kelihatan desain jamnya dan jam berapa. Kalau Apple Watch SE 2, layarnya cuma jadi warna hitam aja, nggak ada apa-apa. Selain itu, Always On Display juga punya fungsi yang bagus. Misalnya kalau lagi ketemu orang, terus mau lihat jam berapa, kita kan mungkin nggak enak ya buat angkat tangan kayak gini lihat jam. Tapi dengan adanya Always On Display, kalian tinggal lirik aja udah kelihatan jam berapa. Atau kalau misalnya lagi nyetir juga kalian nggak harus lepas setir buat lihat jam berapa, tapi tinggal dilirik aja udah kelihatan dengan adanya Always On Display. Jadi penting atau enggaknya Always On Display, mungkin teman-teman bisa jawab dari beberapa pertimbangan yang gue sebut tadi. Dan gue yakin nggak semua orang akan perlu Always On Display sih. Bahkan gue juga kenal beberapa orang yang pakai Apple Watch Series 8 dan Always On Display-nya dimatiin. Jadi relatif banget. Nah, kalau dari segi fitur, Apple Watch SE 2 ini juga fiturnya banyak yang dikurangin dibandingkan Apple Watch Series 8. Contohnya nggak ada fitur elektrokardiogram, temperature sensing, dan masih menggunakan sensor detak jantung generasi kedua, sedangkan di series 8 sudah menggunakan sensor detak jantung generasi ketiga yang lebih baru. Jadi kalau soal fitur, terutama dalam bidang kesehatan, ada beberapa fitur yang nggak dikasih buat Apple Watch SE 2 ini. Oh iya, termasuk untuk Apple Watch SE 2 juga nggak bisa ketik di Apple Watch menggunakan keyboard QWERTY seperti yang ada di series 8. Bisanya menggunakan Scribble, yang dalam hal ini, gue tetap lebih pilih ketik di keyboard dibandingkan Scribble. Mungkin juga bukan ide yang bagus sih buat ketik di Apple Watch SE 2 ini, karena layarnya juga lebih kecil. Nah, kalau ditanya ngaruh atau enggak nih, Apple Watch SE 2 nggak bisa blood oxygen, ECG, dan sebagainya. Kalau dari pengalaman gua, menurut gua sih nggak ngaruh kok. Karena gue pribadi juga bukan orang yang rajin setiap hari cek blood oxygen, ECG, dan sebagainya. Paling cuma sesekali aja. Dan untuk fitur di Apple Watch SE 2, menurut gua fitur yang pentingnya udah cukup kok. Ada fitur buat cek detak jantung. Terus yang bagusnya lagi dapat fitur emergency, seperti emergency SOS, fall detection, dan crash detection, itu juga udah ada di SE 2. Terus secara spesifikasi juga menurut gue Apple Watch SE 2 ini nggak kalah sama Apple Watch Series 8 karena menggunakan chip yang sama, yaitu chip S8 yang merupakan chip Apple Watch terbaru sampai saat ini. Yang artinya secara performa untuk buka tutup apps, menjalankan fitur, Apple Watch SE 2 ini nggak kalah sama Apple Watch Series 8. Dan dari pengalaman gue cobain Apple Watch SE 2 ini juga ngapain aja cepet dan lancar. Nah, kalau soal baterai, menurut gue Apple Watch SE 2 ini punya poin plus dan minus. Poin plusnya, Apple Watch SE 2 ini punya daya tahan baterai yang sama seperti Apple Watch Series 8. Kalau dari website Apple sama-sama up to 18 jam, tapi dari pengalaman gue sepertinya Apple Watch SE 2 ini baterainya lebih awet karena fiturnya juga lebih sedikit. Seperti nggak ada Always On Display dan fitur lainnya, terus layarnya juga lebih kecil. Apple Watch SE 2 ini rata-rata bisa gua gunakan sekitar 1 sampai 1,5 hari, sudah termasuk sleep tracking. Tapi ini juga tergantung kalian pakai Apple Watch-nya buat apa aja. Kalau misalnya kalian sering olahraga, itu juga bisa bikin baterainya lebih cepat habis. Selain itu, di Apple Watch SE 2 juga sudah ada low power mode buat kasih ekstra beberapa jam untuk memperpanjang daya tahan baterai dengan matiin fitur seperti deteksi detak jantung, nggak bisa tracking olahraga, dan sebagainya. Kalau soal baterai udah termasuk bagus lah. Bukan smartwatch dengan baterai yang paling awet sih, tapi untuk ukuran Apple Watch udah termasuk awet. Nah, minusnya dari baterai Apple Watch SE 2 ini adalah nggak bisa fast charging. Dan buat gue pribadi, fast charging di Apple Watch itu penting banget. Nah, biasanya gue cas Apple Watch Series 8 punya gue sendiri, itu pas pagi hari sebelum beraktivitas. Jadi pas bangun tidur, itu gue cas dulu sambil guanya siap-siap, sambil sarapan, dan sebagainya. Dan itu biasanya pas mau dipakai, baterainya udah terisi minimal banget 80%. Sedangkan di Apple Watch SE 2, kalau digunakan dengan cara yang sama, itu baterainya cuma nambah sedikit. Rata-rata Apple Watch Series 8 tuh casnya butuh waktu sekitar 1 sampai 1,5 jam untuk cas sampai full, dan dengan fast charging bisa isi dari 0 sampai 80% dalam waktu 45 menit. Sedangkan di Apple Watch SE 2 butuh waktu sekitar 2 jam buat cas sampai penuh. Jadi buat teman-teman yang sistemnya sama kayak gua yang cas Apple Watch pas pagi hari, kalian perlu perhatiin soal nggak ada fitur fast charging ini. Nah, kalau soal harga, Apple Watch SE 2 ini harganya sekitar 4 jutaan untuk yang ukuran 44 mm, sedangkan Apple Watch Series 8 harganya 6 jutaan untuk ukuran 45 mm. Kalau ditanya apakah Apple Watch SE 2 ini masih worth it atau enggak, menurut gua jawabannya masih banget. Bahkan Apple Watch SE itu biasanya yang paling gampang buat direkomendasiin karena harganya jauh lebih murah. Dan banyak fitur yang ada di Apple Watch Series 8 juga udah ada di Apple Watch SE 2 ini. Plus Apple Watch SE juga biasanya baru ada tipe baru setiap 2 tahun sekali. Dan sepertinya untuk tahun ini belum ada rumor Apple Watch SE 3 karena yang SE 2 terhitung masih baru. Mungkin dari pengalaman gue sebagai pengguna Apple Watch Series 8, pas cobain Apple Watch SE 2 ini yang paling gue kangenin adalah Always On Display dan juga fast charging.
Di luar dua hal itu menurut gue bisa dikompromikan sih. Kayak nggak ada ECG, blood oxygen, nggak bisa ketik keyboard. Nggak masalah kok nggak punya fitur itu. So itu dia pengalaman gue menggunakan Apple Watch paling murah saat ini, yaitu Apple Watch SE generasi kedua. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apple Watch SE 2 masih worth it atau enggak? Dan kenapa? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!